pagi, selamat berjumpa dan selamat bergabung calon peserta didik baru dalam acara pengenalan lingkungan sekolah lewat daring. Apa kabar calon peserta didik baru? Pasti semua sehat-sehat walafiat dalam perlindungan Tuhan. Dan bagi calon peserta didik baru, saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran serta pendengaran kita untuk mendengar materi yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan yang terhormat Bapak Jerry Pandensolan SPD. Waktunya kami persilakan dengan penuh kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi untuk peserta didik. Dalam kesempatan ini saya ingin menyapa bagi kita peserta didik yang nantinya akan menjadi siswa SMK Negeri 1 Siau Timur. Dalam kaitannya kita semua adalah harus mempersiapkan diri untuk bagaimana mengenal kehidupan kita, sebagaimana dalam program awal kita adalah pengenalan lingkungan. Sebagaimana dalam kaitannya lingkungan merupakan bagian yang terpenting untuk kita berinteraksi dengan sesama, maka lingkungan juga dapat mempengaruhi yang dimana materi kita di saat ini adalah tentang tata krama siswa. Apa kaitannya dengan siswa dan apa makna dari tata krama yang sesungguhnya? Tata krama kita sudah sering jumpai dan bahkan tidak secara sengaja kita sudah mempelajarinya semenjak kita masih usia kanak-kanak. Karena tata krama selalu dijumpai dalam kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat, dan bahkan di organisasi keagamaan. Nah, di sini tata krama terpisah jadi dua kalimat, yaitu tata dan krama. Apa yang dimaksud dengan tata? Yaitu tata adalah berarti tentang adat, aturan, atau norma serta peraturan yang ada di kehidupan kita setiap hari. Sedangkan krama adalah suatu yang dinamakan dengan sopan santun atau kelakuan, tindakan, sifat kita. Maka kita harus baik membedakan antara sifat dan karakter. Di mana yang termasuk tata krama? Apakah dia termasuk di karakter atau sifat? Sebenarnya tata krama lebih condong kepada karakter. Kenapa? Karena biasanya awal yang baik adalah merupakan pembawaan semenjak kita lahir. Dan hal ini sulit untuk dipengaruhi oleh lingkungan. Maka tata krama sering condong kepada suatu nilai karakter daripada manusia itu sendiri. Nah, apa saja yang termuat dalam tata krama? Tata krama kita diatur baik kita untuk berbicara, bertutur kata, serta tindakan kita maupun secara sosial kita baik dalam rumah tangga, masyarakat, keagamaan, sekolah. Semua itu terlibatannya adalah tata krama. Nah, bagaimana kita harus membedakan orang yang harus memiliki tata krama? Orang yang memiliki tata krama berarti kita harus melihat baik buruk daripada karakternya. Kita dapat melihat contoh dari sebuah ilustrasi. Misalnya kita melihat buah kedondong. Buah kedondong terlihat sangat licin dan baik untuk dipegang. Tetapi buah ini apabila kita makan, rasanya sangat asam dan dia memiliki biji di dalamnya. Dan dia sangat tajam untuk kita makan bijinya. Sedangkan kita dapat membandingkan dengan buah durian. Buah durian, buah ini adalah di mana kulit luarnya itu sangat tajam, tetapi dia memiliki aroma bau yang sangat enak.
Dan apabila kita sudah membelah dan membuka kita akan makan, jauh akan lebih enak. Demikian juga ada karakternya manusia seperti ini. Ada manusia yang kelihatan baik, ada berperilaku baik, baik berpakaian, baik bertutur kata. Tapi kita belum tentu melihat karakter dan sifat. Apakah ia baik atau tidak? Demikian juga dengan contoh yang manusia yang mungkin dia secara karakternya mungkin bicaranya keras, atau mungkin kelakuannya seperti setiap hari dia tegas, bahkan dalam kehidupan sehari-harinya dia sering membentak. Tapi kita belum dapat mengukur bagaimana sifat dan karakter. Nah, kita harus dalami bagaimana kita harus melihat dua sisi ini. Kalau kita melihat dua sisi ini, maka kita harus dapat mengenal pribadi yang seperti ini. Kalaupun kita hanya dapat menilai dengan penilaian mata kita, maka kita tidak dapat membuat suatu tolak ukur untuk manusia yang kita dapat bedakan karakternya baik atau karakternya yang tidak baik. Nah, dalam tatanan kita sebagai siswa, kita harus memiliki aturan. Di kehidupan keluarga, kita memiliki aturan yang tidak tertulis. Kalaupun kita di sekolah, kita akan diatur oleh suatu peraturan yang tertulis. Karena kita harus memiliki pedoman untuk kita melaksanakan agar semua berjalan teratur dan tidak ada yang lari daripada suatu aturan. Dalam aturan itu, kita nantinya akan diatur, baik kita akan datang ke sekolah, kita akan menegur guru dan menyapa teman kita, serta kita akan membuat, dulu mungkin pada saat keadaan belum terjadi seperti ini, mungkin kita akan bersalaman, kita akan bersentuhan, mungkin ada yang saling berpelukan untuk memberi salam yang mungkin dia baru berkenalan. Tapi jauh daripada itu, kita sudah memiliki hidup tatanan baru. Kita sudah memiliki ada situasi siklus yang dimana kita tidak lagi pada hidup pada zaman yang sebelumnya. Karena kita sudah dipersiapkan pada era new normal. Nah, era ini yang membatasi kita untuk bagaimana kita menyapa teman kita, bagaimana menyapa guru. Nah, di sini tidak dilarang kita untuk menegur secara bahasa herbal kita. Karena suatu yang disebut dengan bahasa fisik itu dapat mempengaruhi daripada kejiwaan seseorang yang kita tegur atau sapa. Kalaupun kita menegurnya dengan baik dan dengan salaman seperti ini, maka kita akan mendapat respon juga dengan baik oleh orang lain. Kalaupun kita tidak mendapat respon dari orang lain seperti ini, berarti mungkin dia ada kesibukan atau hal-hal yang lain dipikirkannya. Jadi jangan kita memvonis bahwa orang itu jahat, dan kita harus diatur dalam kehidupan bagaimana berpakaian. Kalau di sekolah otomatis mulai dari berpakaian kita memiliki dasi, kaos kaki harus ada, dan sepatu hitam. Dan saat ini kita akan diatur nantinya, kita akan dibagi peraturan dari hari Senin sampai hari Selasa kita akan memiliki baju yang seperti apa, dan hari Rabu sampai Kamis, Jumat kita akan diatur oleh peraturan sekolah memakai baju yang seperti apa. Maka kelakuan kita dan pembawaan kita di rumah, kita harus sejak dini untuk dapat merubahnya. Kalau mungkin kita sering untuk membantah dan mengelak dari apa yang diatur oleh orang tua, kita harus sedikit merubah. Karena pola hidup kita sudah jauh akan bertumbuh pada nilai kedewasaan, kita sudah masuk beranjak kepada pemuda. Maka peralihan ini kita harus baik mempergunakannya agar kita tidak salah menjalankan dalam kehidupan kita sebagai pemuda, baik yang agamanya Kristen maupun Islam, Hindu, Buddha dan sebagainya. Saya kira itu saja untuk kita harus memiliki tata krama, dan kaitan langsungnya adalah hidup harus memberi sopan santun kepada yang lain. Terima kasih. Setelah kita sudah mendengar materi yang disampaikan,
Kiranya itu bermanfaat untuk adik-adik sebagai calon peserta didik baru. Dan dengan harapan bahwa kita semua terus ada dalam pemberkatan Tuhan. Dan kesehatan kekuatan itu terus menjadi bagian kita semua. Dan terima kasih atas kesediaan waktu dari Bapak Wakil Kepala Sekolah yang kekasih Bapak J. Pandisolang SPD yang sudah memberi materi kepada calon peserta didik baru. Tetap semangat, salam sehat, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.